Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang Susuk Binal Perawan Gunung Kemukus. Langit sore tampak muram saat Raras menginjakkan kakinya di terminal. Senin, jaket lusuh membalut tubuhnya yang kurus, dan matanya tampak letih seperti menanggung beban dunia. Usianya baru 21 tahun, tapi garis-garis kegetiran telah mengikis rona polos di wajahnya. Di kampung, ia adalah gadis yang dijuluki kembang dusun, tapi kemiskinan dan penyakit yang menggerogoti ibunya tak mengenal belas kasihan. Hari itu, ia meninggalkan tanah kelahirannya dengan sehelai doa dari mulut ibunya yang gemetar. "Ra, jangan jual tubuhmu ya nak." Namun kota tidak menawar pilihan. Dalam waktu 3 hari setelah melamar kerja di toko roti, warteg, hingga cleaning service di mall, semuanya berujung penolakan. Uang tinggal Rp10.000 dan malam makin panjang. Di trotoar kumuh dekat rel kereta, seorang perempuan berdandan menor duduk mengunyah permen karet sambil menatapnya. Namanya Mbak Lela, perempuan tua yang kelak menyeret Raras ke dunia yang tak pernah dia bayangkan. Gak mau kerja capek, tapi dapat duit cepet? Gampang, pijat refleksi aja. Gak usah sekolah tinggi, yang penting bisa bikin laki-laki rileks. Raras menelan ludah. Ia tahu betul maksud kata refleksi di kota besar, tapi bayangan wajah ibunya yang memarahi adik karena lapar membuat hatinya goyah. Salon itu terletak di lantai 2 ruko tua yang temboknya mengelupas. Musik dangdut dari radio butut terdengar samar, dan aroma campur aduk antara minyak telon, parfum murahan, dan keringat menyergap hidung. Mbak Lela memberinya seragam ketat dan lotion yang harus dioleskan ke dada agar aura tubuhnya keluar. Awalnya Raras hanya disuruh memijat tangan, dan kaki. Tapi satu malam, pelanggan mabuk mencengkeram pahanya dan berkata, "Kamu bisa lebih dari ini kan?" Sejak itu, tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Setiap sentuhan menjadi transaksi. Setiap malam menjadi panggung dosa. Di kamar kos yang sempit dan pengap, Raras menangis dalam diam. Tangannya menggenggam foto ibunya, dan bibirnya komat kamit melafal ayat yang dulu diajarkan ustaz di surau. Tapi di luar kamar, suara tawa mesum dan desahan nakal terus menggema, seperti iblis yang tertawa menyaksikan kejatuhannya. Malam-malam berlalu tanpa belas kasih. Raras mulai mengenal pelanggan-pelanggan aneh. Ada lelaki gemuk yang suka mengendus rambut, ada yang minta dibacakan surat Yasin sambil bercinta, dan ada juga pria yang hanya diam menatapnya sambil meremas jimat hitam di tangannya. Tapi yang paling membekas adalah lelaki tua berwajah pucat, berjubah putih pudar, dengan mata yang seperti menembus pakaian dan pikiran. Lelaki itu datang di malam Selasa Kliwon. Ia tak menyentuh Raras seperti yang lain. Ia hanya menatapnya sambil mengucap kalimat yang membuat bulu kuduk Raras berdiri. "Darahmu masih murni, tapi jiwamu mulai terkoyak. Kau belum terlambat. Kalau kau mau menerima jalan yang satu ini." "Apa maksud Bapak?" "Gunung Kemukus. Di sanalah para perempuan menemukan harga diri baru, tapi tidak dengan tubuh, dengan kekuatan gaib. Susuk Binal, hanya yang terpilih yang bisa menerima." Sejenak, waktu seolah beku. Kata-kata itu menggema dalam benaknya sepanjang malam. Gunung Kemukus. Nama itu terdengar seperti mantra kutukan. Ia ingat, dulu di kampung, orang-orang dewasa membicarakan tempat itu dengan suara lirih dan wajah ketakutan. Gunung tempat arwah Pangeran Samudro dan ibunya, Nyai Ontrowulan, bersemayam dalam ikatan cinta terlarang. Konon, siapapun yang melakukan ritual kawin keramat di sana dengan orang asing pada malam Jumat Pon akan mendapat pengasihan dari leluhur gaib. Tapi harga yang dibayar bukan sekadar tubuh, melainkan jiwa yang harus dibagi dengan makhluk dari dunia lain. Raras mencoba melupakan kata-kata lelaki itu. Tapi malam-malam setelahnya, cermin di kamarnya selalu berembun walau tak ada hujan. Dan setiap kali ia menatap bayangannya, ia melihat sosok perempuan di belakangnya. Berambut panjang, berbaju putih,
dan menatapnya sambil tersenyum pahit. Suatu malam, perempuan itu membisikkan sesuatu ke telinganya. Kau akan lebih dari mereka. Jika berani seperti aku. Hidup mulai terasa seperti mimpi buruk yang terbungkus gemerlap. Raras punya cukup uang untuk makan enak dan mengirim sedikit ke kampung, tapi ia kehilangan dirinya setiap malam. Tubuhnya disentuh oleh pria yang bahkan tak tahu namanya. Dan ketika ia menutup mata, bayangan perempuan di cermin kembali datang. Kali ini dengan darah menetes dari mata. Di tengah keputusasaan dan rasa jijik pada dirinya sendiri, Raras mendatangi kembali lelaki tua itu. Bawa aku ke sana, ke Gunung Kemukus. Aku ingin hidupku berubah. Lelaki itu tersenyum pelan. Kau akan lahir kembali, tapi bukan sebagai manusia biasa. Malam itu, Raras naik bus menuju Sragen. Hujan turun deras. Langit tampak menggigil. Dan dari jendela, ia melihat kilat menyambar langit seperti cambuk neraka yang bersiap menyambut peziarah berdosa. Di dadanya, ia menggenggam sebuah koin kuningan pemberian lelaki itu, bertuliskan aksara Jawa kuno dan bercampur bau darah kering. Perjalanan menuju Gunung Kemukus telah dimulai, tapi Raras belum tahu bahwa ia tak sedang menuju keselamatan, melainkan memasuki perjanjian gaib yang akan menukar tubuhnya menjadi pemikat hasrat dan jiwanya menjadi daging persembahan bagi yang tak bernama. Lampu-lampu klub malam memantul di kaca riasan yang retak, menciptakan bayangan wajah Raras yang terbelah dua. Satu sisi masih menampakkan kelembutan gadis desa yang dulu mencintai senja dan doa-doa suci. Sementara sisi lainnya kini dipulas, dengan eyeliner tebal dan lipstik merah menyala, sebuah topeng yang harus ia kenakan saban malam agar tampak kuat di antara pemangsa dan pelacur lainnya. Raras tak lagi bekerja di salon murahan. Kini ia naik kelas ke lounge eksklusif berbalut cahaya temaram dan sofa empuk beraroma mahal. Di sana, perempuan bukan hanya pemuas, tapi juga ilusi. Dandanan sensual, tawa genit, dan pijatan halus di paha klien adalah gerbang menuju transaksi yang jauh lebih gelap dari sekadar birahi. Ia belajar menyentuh bukan dengan nafsu, tapi dengan kendali. Setiap gerakan tubuhnya diperhitungkan. Bagaimana ia memiringkan kepala saat berbicara. Bagaimana ujung jarinya meluncur pelan di dada seorang pejabat tua yang mabuk. Bagaimana ia menggigit bibir sambil menatap mata seorang lelaki muda yang ragu antara mencintai atau membelinya. Sentuhan itu bukan lagi tentang tubuh, tapi kekuasaan. Namun di balik setiap godaan, ada rasa muak yang menggerogoti jiwanya perlahan. Di ruang ganti yang penuh asap rokok dan parfum menyengat, perempuan-perempuan malam bergosip seperti burung gagak di pohon tua. Mereka bercerita tentang klien yang dermawan, tentang hubungan gelap dengan pejabat, dan tentang perempuan bernama Naya yang dulunya kurus, hitam, dan sepi pelanggan, kini jadi primadona klub setelah pulang dari Gunung Kemukus. Dia ngapain sih bisa secantik itu sekarang? Badannya beda banget loh, auranya kayak bikin kebelet cowok mana aja. Dia tanam susuk, Beb, tapi bukan susuk biasa. Itu susuk kawin keramat. Yang dari Kemukus. Nama itu kembali muncul. Gunung Kemukus. Seolah memanggil-manggil dari kejauhan, seperti kabut yang terus merambat ke dalam pikirannya. Raras mencuri-curi dengar sambil memandangi tubuhnya sendiri di cermin. Dada yang mulai mengendur, lingkar mata yang mulai gelap, dan kulit yang tak lagi serata dulu. Ia masih muda, tapi kelelahan dan sentuhan lelaki membuatnya cepat tua. Kadang, saat telanjang di ranjang bersama klien yang tertidur karena alkohol, ia menatap langit-langit kamar hotel dan merasa dirinya seperti bangkai hidup. Tapi harga sewa apartemen harus dibayar. Tagihan rumah sakit ibunya makin tinggi. Dan kini adik perempuannya mulai batuk darah. Malam itu, seorang klien bernama Johan, lelaki setengah baya dengan jas mahal dan aroma tubuh memabukkan, membawanya ke hotel bintang 5. Di dalam kamar, Johan meminta hal yang tak biasa. Aku nggak mau cuma seks. Aku mau kamu pegangin tanganku. Sambil bilang kalau kamu milikku seutuhnya. Permintaan itu membuat Raras menahan tawa getir. Lelaki seperti itu,
Pejabat kawakan yang punya istri dan anak tetap saja butuh cinta semu. Tapi saat mereka mulai bercinta, ada sesuatu yang berbeda. Raras tak hanya memainkan tubuhnya, ia ikut tenggelam. Johan menciumi tubuhnya dengan lembut, menyentuh setiap lekuknya seperti membaca ayat dari kitab rahasia. Dan ketika Raras mencapai klimaks, matanya terpejam rapat dan ia merasa kosong, bukan puas, kosong. Seperti ada sesuatu yang ditarik keluar dari tubuhnya, bukan cairan, tapi cahaya. Ia menangis diam-diam setelah itu, punggungnya telanjang dan hanya berselimut handuk tipis. Johan tertidur dengan senyum puas. Tapi Raras tak bisa tidur. Ia mendengar suara berbisik di balik tirai, bukan suara orang, tapi seperti desir angin yang membawa pesan. Kau bukan milik siapa-siapa, kecuali mereka yang kau izinkan masuk ke tubuhmu. Esok harinya, saat berjalan menuju lounge, Raras kembali bertemu Naya. Perempuan yang dulu tak dipandang siapapun, kini bersinar dengan kulit mulus dan mata yang memancarkan daya sihir. Aku tahu kau sedang mencari, kata Naya tanpa basa-basi. Gunung Kemukus tak akan menolakmu, justru dia menunggumu. Kau? Beneran tanam susuk? Naya tersenyum pelan. Aku bukan lagi sekadar perempuan. Aku sekarang alat, perantara. Dan kau punya darah perawan keramat. Tak semua wanita punya itu. Kata-kata itu menusuk batinnya. Darah perawan keramat? Raras masih ingat malam pertamanya dulu. Ia dipaksa oleh mucikari yang mengancam akan mengusirnya dari kos. Tapi menurut dukun, ada perempuan yang meski sudah kehilangan selaput darah, masih menyimpan energi keperawanan di rahimnya. Aura spiritual yang bisa dibangkitkan dengan susuk binal. Raras berjalan pulang malam itu melewati lorong gelap menuju apartemennya. Lampu jalan redup, dan bayangannya sendiri tampak lebih panjang dari tubuhnya. Saat masuk ke lift, angka di panel naik turun sendiri. Lantai 7, lantai 9, lalu berhenti di 13, padahal gedung itu hanya punya 12 lantai. Saat pintu terbuka, kabut tipis menyergap. Di ujung koridor berdiri perempuan berbaju putih, rambutnya menutupi wajah, dan tubuhnya bergoyang pelan seperti menari. Raras menjerit dan menekan tombol darurat. Tapi perempuan itu hanya berbisik, susuk binal, tubuhmu adalah pintunya. Pintu lift menutup dengan bunyi menggelegar. Raras jatuh terduduk, napasnya memburu. Di dalam lift yang kini bergerak kembali ke lantai 6, ia melihat refleksi dirinya sendiri. Namun matanya merah, bukan hitam. Dan di balik punggungnya, bayangan perempuan itu masih mengintai. Raras tahu, ini bukan lagi sekadar cerita. Gunung Kemukus bukan legenda. Ia adalah lembah yang memanggil, menggoda, menawarkan keindahan sekaligus kehancuran. Dan kini, hasrat untuk mencicipinya mulai membakar pelan-pelan. Hujan turun gerimis ketika Raras memutuskan datang ke rumah Johan, lelaki beristri yang diam-diam telah mengikat hatinya dalam relung yang tak pernah ia sadari tumbuh. Bukan sekadar klien, Johan memperlakukannya dengan kelembutan yang membuat dada Raras terasa hangat, berbeda dari pelanggannya yang lain yang hanya menyentuh kulit dan menelanjangi tubuhnya tanpa pernah menyentuh batinnya. Pintu rumah itu terbuka dengan suara decitan besi tua, aroma kopi dan parfum mahal bercampur, membungkus lorong rumah dengan keintiman yang menyergap. Di dalam, Johan duduk di depan perapian, hanya mengenakan kemeja putih tipis tanpa kancing. Ia menatap Raras dengan pandangan lapar dan sayu, seperti seseorang yang haus bukan akan tubuh, tapi keabadian yang tersembunyi dalam kenikmatan. Kau datang. Meski tahu aku tak boleh kau miliki, ucapnya pelan. Raras berjalan perlahan mendekatinya. Gaun hitam tipis yang melekat di tubuhnya nyaris tembus pandang karena hujan, menampakkan lekuk tubuh yang kini terasa lebih berbahaya, lebih hidup, sejak pertemuannya dengan Naya. Setiap geraknya memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan. Ada daya magnetik tak terlihat, membuat Johan berdiri tanpa sadar dan memeluknya. Seperti tubuh mereka tertarik oleh kekuatan purba yang tak dapat ditolak. Di balik tirai rumah mewah itu, di kamar yang bersinar dengan cahaya kuning redup,
Mereka tenggelam dalam pelukan panjang. Johan menciumi leher Raras seperti menemukan mata air suci. Sementara tangan Raras menelusuri punggung lelaki itu, seakan membaca setiap kesedihan yang ia pendam dalam pernikahan palsunya. Mereka bercinta bukan seperti sepasang kekasih, tapi seperti dua makhluk terlarang yang melanggar hukum langit dan bumi. Tubuh mereka menyatu di atas ranjang linen yang halus, namun udara di sekitar mereka mulai berubah. Raras merasakan dingin menjalar dari jari kaki ke ubun-ubun. Di sela erangan dan desahan, ia sempat melihat bayangan di cermin besar. Seorang perempuan berbaju pengantin berdiri di sudut ruangan, wajahnya gelap, matanya berdarah. Namun Raras tak menghentikan gerakan pinggulnya. Ia terus menari di atas tubuh Johan, melawan rasa takut dengan kenikmatan yang menusuk jiwa. Ketika Johan mencapai puncaknya, tubuhnya bergetar keras dan lampu kamar mendadak padam. Ruangan sejenak gelap gulita dan suara angin menyeruak dari jendela yang tertutup rapat. Di tengah keheningan itu, suara lirih terdengar. "Dosa ini tumbal, tubuhmu sudah dicatat." Raras menoleh dengan napas memburu. Cermin di depannya retak perlahan, membentuk pola aneh seperti simbol-simbol kuno. Bayangan wanita itu kini bergerak mendekat, mengangkat tangan seperti berdoa, atau mungkin mengutuk. Pagi harinya, Johan tertidur lemas. Raras turun ke dapur, tubuhnya masih dibalut sisa gairah dan rasa takut. Ia menyalakan rokok dan membuka jendela. Di luar, kabut menyelimuti taman rumah. Dan di kejauhan, ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di ayunan, menghadap ke arahnya. "Nyonya Johan?" Raras bergumam karena mengenali wajah itu dari foto di ruang tamu. Tapi sosok itu hilang dalam sekejap, seperti asap. Dan di meja dapur, ada bunga melati segar yang tak ia letakkan di sana. Bersamanya, selembar kertas kecil dengan tulisan tinta merah. "Kau telah mencuri cinta yang bukan milikmu. Kau harus membayar di Gunung Susuk." Raras menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Darahnya seperti berhenti mengalir. Ia tahu, ini bukan sekadar kecemburuan istri sah. Ini sesuatu yang lebih tua dari pernikahan, lebih kelam dari perselingkuhan. Malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah hutan, telanjang, tubuhnya dibalut kabut, dan dari pepohonan muncul puluhan perempuan yang seluruhnya mengenakan gaun pengantin sobek dan wajah rusak. Mereka semua memandang Raras dengan mata merah menyala. Di tengah lingkaran mereka, seorang dukun tua duduk di atas batu, memegang jarum emas panjang. Susuk binal hanya bisa ditanam dengan pengkhianatan daging. "Dan kau telah melewati pintunya," ucapnya tanpa membuka mata. Dari langit-langit hutan turun darah perlahan. Raras menjerit, tubuhnya digenggam tangan-tangan dingin yang mencengkeram pinggul dan payudaranya, menandai setiap inci tubuhnya dengan kutukan. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, dan di bawah pahanya ada noda darah yang bukan dari menstruasi. Ia telah menyeberang. Perselingkuhan itu bukan hanya dosa, tapi pintu gaib, dan Gunung Kemukus kini menanti, tak lagi dalam bisikan, tapi dalam panggilan keras yang menggema di setiap jantungnya berdegup. Langit di atas Gunung Kemukus diselimuti awan kelabu, seperti jubah malam yang turun lebih awal. Kabut tipis bergelayut di antara batang-batang pohon tua, menggantung seperti kain kafan yang belum dipakai. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga kantil, kemenyan, dan sesuatu yang lebih samar, bau darah lama yang tak pernah benar-benar mengering. Raras duduk membisu di dalam mobil butut yang dikendarai oleh Mak Simah, seorang wanita tua renta, berkerudung hitam yang matanya cekung namun tajam menembus batin. Seluruh tubuh Raras dibalut gamis panjang berwarna gading yang menempel lembut di kulitnya. Di bawahnya, ia tak mengenakan pakaian dalam, sebagaimana syarat awal sebelum menjalani prosesi penerimaan gaib. Kulitnya merinding, bukan karena dingin, tetapi karena firasat, seolah alam tahu ia tak lagi berjalan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai calon tumbal nafsu para leluhur gaib. "Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau lihat," bisik Mak Simah pelan.
tapi menggema di kepala Raras seperti perintah dari dunia lain. Jalan menuju Gunung Kemukus bukan sekadar jalur fisik, melainkan lorong antara realitas dan dunia mistik. Sepanjang jalan, Raras melihat bayangan perempuan tanpa wajah yang berdiri diam di tengah ladang, dan tangan-tangan hitam yang menjulur dari batang pohon mencoba meraih lekuk pinggangnya. Ia mengatupkan pahanya, tubuhnya tiba-tiba terasa panas. Nafasnya memburu, bercampur takut, dan sesuatu yang tak bisa ia tolak. Gairah yang timbul tanpa sebab. "Tubuhmu sedang dibuka," kata Maksimah seperti membaca pikirannya. Susuk perawan hanya bisa ditanam pada tubuh yang sudah setengah dirasuki. Sesampainya di kaki gunung, suasana seperti pasar malam tanpa suara. Ratusan perempuan, sebagian masih muda, sebagian lainnya tampak sudah renta, berdiri dalam antrean panjang menuju pancuran air keramat. Wajah mereka penuh luka batin, tapi juga harapan, penuh keputusasaan dan janji glamor yang menggoda. Beberapa menangis, sebagian lainnya tersenyum miring seperti telah menyerahkan jiwa mereka kepada sesuatu yang tak kasat mata. Raras dipandunya ke sebuah pondok kecil beratap ilalang. Di dalamnya hanya ada lampu minyak, kasur tipis, dan cermin bundar yang tertutup kain merah. "Kau akan tidur di sini sampai malam Jumat pon tiba. Jangan membuka kain cermin itu sebelum waktunya. Jangan mandi. Jangan bicara dengan siapapun. Dan jangan sentuh dirimu sendiri, bahkan bila kau merasa tubuhmu seperti mendidih." Tapi malam pertama di pondok itu seperti menyiksa. Suhu udara yang dingin bertolak belakang dengan rasa panas yang merayap dari sela pahanya, menjalar ke seluruh tubuh. Ia terengah, jantungnya berdebar tanpa irama. Helaan napasnya diselingi bisikan yang tak jelas, seperti suara lelaki yang merayu dan perempuan yang mengerang. Dari langit-langit, bunga melati layu jatuh satu persatu, seperti tetesan air mani para arwah lama yang menggoda tubuh barunya. Raras menutup mata, mencoba tidur. Tapi bayangan Johan, lelaki bersuara lembut dan ciuman panas itu, muncul dalam pikirannya. Tubuhnya mulai menggeliat, tangannya hampir menyentuh pusarnya, menuruni garis halus yang mulai berdenyut, namun seketika cermin di depannya bergetar. Kain merah itu terangkat sedikit, menampakkan kilauan logam dan wajah samar perempuan yang menangis darah. Raras menjerit dalam diam, tubuhnya membeku. Malam Jumat pon datang dengan gerimis halus dan guntur di kejauhan. Raras dibalut kain tipis, berwarna putih susu. Rambutnya digelung ke atas, dan tubuhnya diolesi minyak akar wangi bercampur getah pohon jati kuno. Maksimah memandunya menuju pancuran, tempat semua ritual dimulai. Di balik kabut, lelaki-lelaki asing telah menunggu. Sebagian bertopeng, sebagian hanya menunduk. Mereka bukan suami, bukan kekasih. Mereka adalah alat. "Pilih satu," kata Maksimah. "Biar tubuhmu menyatu dengan nafas gaib." Raras memilih lelaki bertubuh tinggi, tak banyak bicara, tapi matanya menyala seperti bara. Mereka berdua masuk ke bilik bambu yang berdiri di tepi pancuran. Cahaya remang menyinari tubuh Raras yang mulai telanjang perlahan. Tiap lipatan kulitnya diselimuti oleh desir angin malam dan getaran dunia tak kasat mata. Lelaki itu menyentuhnya pelan, mulai dari punggung, menuruni pinggang, hingga ia mengangkat Raras dengan pelan dan meletakkannya di tanah. Mereka bercinta tanpa suara, tapi bumi seolah bergetar. Di tengah kenikmatan, Raras melihat langit terbelah, dan dari celahnya turun cahaya merah yang menyorot tubuh mereka. Cahaya itu menembus kulitnya, masuk ke dalam rahim seperti logam panas yang melekat di tulang. Ia menjerit, bukan karena sakit, tapi karena kesadaran. Susuk itu kini tertanam. Mantra berdarah telah menyatu dengan darahnya sendiri. Saat tubuh mereka menggeliat bersamaan, suara nyaring terdengar dari dalam gua. "Yang telah kau dapat akan membawamu ke puncak dan ke jurang." Setelah semuanya selesai, lelaki itu menghilang seperti kabut. Raras berjalan pelan menuju pondok, tubuhnya kini terasa ringan, tapi jiwanya seperti disobek sesuatu yang purba. Di atas dadanya muncul tanda merah seperti luka bakar berbentuk bulan sabit. Maksimah menatapnya dari kejauhan.
tersenyum samar. Kau sudah bukan Raras lagi. Kau adalah perawan gaib, dan dunia akan tunduk pada gairahmu sampai waktu menagih, tumbal. Jakarta memeluk Raras seperti pelacur tua yang penuh tipu daya, bau parfum mahal, kolong hotel berbintang, dan ciuman cintaan di balik pintu kamar dengan tirai emas. Tapi kini, ia bukan lagi perempuan murahan di sudut panti pijat. Ia telah menjadi Raras Anindita, nama baru yang dibisikkan Maksimah saat tubuhnya selesai dipasrahkan pada Gunung Kemukus. Susuk perawan telah tertanam, dan daya tariknya menjelma jadi senjata mematikan. Bukan hanya membuat lelaki tergila-gila, tapi juga tunduk, membayar, dan menyerahkan kehormatan mereka tanpa sadar. Ia tinggal di apartemen tinggi dengan lantai marmer dan minibar berisi wine mahal. Tubuhnya kini langsing terawat, kulitnya lembut, seperti rembulan yang baru lahir, dan tatapannya. Tatapan wanita yang tahu betul bagaimana menghancurkan iman lelaki tanpa menyentuhnya. Tamu pertamanya sebagai kelas atas adalah seorang bupati dari luar Jawa. Lelaki itu datang dengan jas mahal dan mata buas yang lapar sejak di lobi hotel. Tapi begitu pintu kamar tertutup, Raras mengambil alih kendali. Ia tidak mencium dengan nafsu, tapi dengan ilmu. Tiap gerakan bibirnya mengandung getaran gaib, tiap usapan jemarinya menyelusupkan mantra yang menumpulkan logika sang pejabat. Aku ingin milikmu semua, berapapun harganya. Gumam lelaki itu sambil merintih seperti bayi kehilangan. Ibu, Raras, hanya tersenyum. Ia menduduki tubuh lelaki itu perlahan, mengayun seperti perawan sakti yang mengendarai takdir. Tapi di balik kenikmatan itu, dari sudut ruangan, bayangan hitam menyerupai siluet Maksimah memperhatikan sambil mengangguk, puas. Di setiap helaan napas, aroma bunga melati dan darah tua menyeruak samar. Setelah malam itu, hidup Raras berubah drastis. Ia diundang dalam pesta-pesta rahasia para politisi, jadi tamu spesial di villa-villa pribadi, dan mendapat akses ke dunia yang sebelumnya hanya ia tonton dari layar sinetron. Dunia orang kaya yang menjual kehormatan demi kenikmatan satu malam. Ia tidak lagi dipesan, ia diperebutkan. Tapi semua itu tak datang tanpa harga. Setiap malam Jumat Kliwon, tubuhnya terasa gatal dari dalam. Luka bulan sabit di dadanya memerah dan berdenyut, seakan ada sesuatu yang ingin keluar. Ia sering mendengar suara tangisan bayi dari dalam cermin, atau suara lelaki tertawa di bawah tempat tidurnya saat ia sedang menggeliat sendirian. Yang paling menyeramkan, setiap kali ia bercinta dan lelaki itu mencapai klimaks, mata Raras akan memerah dan napasnya tersengal seperti sedang kerasukan. Ia melihat arwah-arwah perempuan Gunung Kemukus berdiri berjejer di sisi ranjang, telanjang, rambut menjuntai, mata kosong, dan mulut mereka terkunci oleh paku emas. Bayarkan, tubuhmu seperti kami dulu. Namun, semua itu tidak menghentikannya. Raras kini berhubungan dengan seorang pejabat kementerian, pria beristri, beranak dua, tapi jika di dekat Raras, ia menjadi budak nafsu. Mereka bertemu diam-diam di hotel kawasan Sudirman. Saat lelaki itu menyusup keluar dari mobil dinas, Raras menyambutnya dengan gaun tipis merah yang transparan. Mereka bercinta di balik kaca besar yang menghadap malam kota, dan dalam tiap hentakan, Raras membisikkan mantra dari Maksimah. Serahkan kuasa dan namamu, aku akan buatmu lupa dunia. Dan benar. Beberapa minggu kemudian, lelaki itu memberikan Raras rekening rahasia, mobil baru, bahkan mengaturkan proyek fiktif hanya untuk memasukkan namanya dalam struktur tim. Istrinya curiga, namun hanya bisa menangis dan mencakar lemari saat suaminya menyebut nama Raras dalam tidur. Namun gairah dan glamor ini pelan-pelan berubah menjadi cermin retak. Raras mulai mengalami mimpi aneh. Ia sedang mandi darah, sementara tubuhnya dikerubungi ulat-ulat yang membisikkan ayat-ayat terbalik. Di cermin, ia tak melihat dirinya lagi, melainkan perempuan lain, dengan wajah yang mirip, namun matanya kosong dan hitam. Raras juga mulai ketagihan. Bukan pada seks, tapi pada kekuasaan dan rasa ditundukkan. Ia jadi sering memancing suami orang, bukan karena cinta, tapi karena ingin melihat wanita lain kalah.
Ia menggoda istri pejabat yang berselingkuh dengannya, menjilat lehernya dalam pesta beraroma kemenyan, menciptakan lingkaran nafsu yang tak lagi mengenal batas tubuh dan jenis kelamin. Hingga suatu malam, saat hujan mengguyur kota dan luka bulan sabit di dadanya terbuka mengucurkan darah hitam, Maksimah muncul di apartemennya tanpa mengetuk pintu. Susuk itu haus. Kau harus memberi lebih, bukan hanya tubuh, tapi jiwa yang kau rebut. Kau harus tumbalkan cinta orang lain. Kau harus merusak hati yang masih setia. Raras menatap bayangan wanita renta itu dengan senyum miring, lalu melangkah ke depan cermin, membuka bajunya perlahan. Luka di dadanya bersinar, nafasnya berat, tapi matanya, mata perawan gaib yang siap mengirim siapapun ke neraka. Raras berdiri di balkon apartemennya lantai 24, mengenakan kimono satin setipis bayangan, membiarkan angin malam Jakarta menyusup ke sela-sela pahanya yang kini halus bak porselen. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang palsu yang dijual dalam pesta elit. Ia menyesap wine merah sambil menatap ke bawah, ke dunia yang dulu pernah ia injak dengan kaki telanjang dan tubuh menggigil, dunia penuh lumpur dan air mata. Kini, ia bukan lagi gadis pijat dari gang sempit. Ia telah menjelma jadi primadona di altar dunia malam. Bukan sekadar pelacur, tapi pemikat jiwa. Setelah kembali dari Gunung Kemukus, semuanya berubah secepat desah napas di ranjang hotel. Pelanggannya membeludak. Nama Raras menyebar dari mulut ke mulut lelaki berkantong tebal, dari pengusaha properti hingga pejabat tinggi yang bersembunyi di balik citra suci. Tarifnya melonjak, dan tak ada satupun dari mereka yang merasa rugi setelah membayar puluhan juta untuk satu malam bersamanya. Yang menyentuh Raras bukan cuma tubuh lelaki, tapi kekuasaan yang dibawanya. Ia menjadi simpanan seorang menteri beristri. Di malam hari, ia menjepit leher pria itu dengan pahanya sambil membisikkan nama istri sang pejabat, dan lelaki itu malah menangis di antara kedua pahanya, menyebut nama Raras seperti doa putus asa. Dalam sesi bercinta yang berlangsung di villa tersembunyi, di bawah lampu remang dan dupa menyala, tubuh Raras bukan lagi sekadar tubuh. Ia telah menjelma menjadi altar pemujaan, tempat lelaki menyerahkan kehendak dan harga dirinya. Raras tahu, kekuatan itu bukan dari dirinya semata. Susuk perawan Gunung Kemukus hidup dalam pori-porinya. Tiap sentuhan, tiap ciuman, tiap erangan yang ia keluarkan telah dimantrai oleh Maksimah. Tapi, seperti semua perjanjian dengan dunia gaib, kenikmatan datang bersama bayangan panjang yang dingin dan mencekam. Beberapa hari setelah pesta liar, dengan 3 pengusaha tambang, cermin riasnya pecah sendiri saat ia sedang menyisir rambut. Tak ada angin, tak ada gempa, hanya suara krek, dan pecahan cermin memantulkan bayangan dirinya. Dengan wajah lain di baliknya, seorang perempuan dengan mata kosong dan mulut sobek seperti tersenyum paksa. Raras terpaku, tapi ia tidak menjerit. Ia hanya tersenyum kecil, menaruh sisirnya, dan berkata pelan, "Kalau kau ingin gantian, tunggu giliranmu." Namun gangguan tak berhenti di sana. Setiap kali haid, aroma kembang 7 rupa meruap dari tubuhnya. Bukan hanya tercium olehnya, tapi juga oleh para lelaki yang bersamanya. Salah satu pelanggan sampai ketakutan dan muntah-muntah setelah mencium bau melati dari kasur yang mereka pakai, padahal belum 1 menit sebelumnya ia menjerit memohon agar Raras tidak berhenti menggoyangkan pinggulnya. Di malam-malam yang lengang, suara tangisan selalu datang dari lemari. Suara seorang perempuan, lirih dan penuh sesal, seolah sedang dirantai dari dalam. Kadang, suara itu memanggil namanya. Kadang mengucapkan doa-doa kuno dalam bahasa Jawa yang nyaris punah. Pernah suatu malam, saat Raras bangun karena haus, ia menemukan lemari itu terbuka sedikit, dan sebuah tangan pucat menjulur keluar dengan kuku panjang penuh tanah. Namun semua itu tidak mengendurkan nafsunya. Justru semakin dalam ia terseret, semakin ia merasa menjadi makhluk yang tak bisa disentuh oleh penderitaan manusia biasa. Ia mulai bermain lebih berani, menggoda suami orang di pesta diplomat, mencium istri pejabat hanya untuk membuat suaminya terangsang lebih dalam,
dan menyelinap ke kamar pribadi pemilik stasiun televisi sambil hanya mengenakan rendah hitam dan gelang doa dari Gunung Kemukus yang masih basah oleh minyak misik. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Setiap kali bercinta, di momen klimaks, matanya menjadi merah dan ia melihat wajah-wajah dari dunia lain melayang di atas ranjang. Wanita-wanita tua, anak-anak perempuan yang menangis, dan satu sosok lelaki tua berpeci hitam yang hanya berdiri diam dengan mata nanar, seperti memantau. Raras tak pernah takut. Tapi malam itu, setelah bercinta dengan seorang anggota dewan yang pengap nafasnya karena minuman keras, lelaki itu meninggal 5 menit setelah selesai. Ia kejang-kejang, muntah darah dari mulutnya, lalu tubuhnya membiru. Polisi tak pernah menyelidiki. Semua dibungkam uang. Tapi Raras tahu, malam itu, sosok perempuan dari cermin datang lebih dekat, duduk di ujung ranjang dan membelai rambutnya. 5 lagi, nak, baru lengkap tumbalnya. Raras tak menjawab. Ia hanya bangkit dari ranjang, mengenakan jubah sutranya, berjalan ke balkon, dan menatap langit malam. Angin membawa aroma bunga kenanga. Tubuhnya berdarah, tapi senyumnya tak pudar. Dari lumpur ia lahir. Kini ia permata. Tapi permata ini bukan untuk dijual. Permata ini akan menjerat siapapun yang berani menyentuhnya, hingga jiwa mereka terhisap perlahan ke lembah Gunung Kemukus. Raras kini adalah makhluk yang tak lagi bisa dibedakan antara yang hidup dan yang mati. Setiap gerakannya penuh dengan godaan yang tak bisa ditolak. Setiap senyumannya membuat lelaki menahan napas, dan setiap lirikan matanya adalah mantra yang menjerat. Tapi di balik keindahan itu, kutukan semakin kuat mencengkeram jiwanya, dan ia tahu, semakin ia menikmati kekuasaan ini, semakin dekat ia dengan bayangan yang tak bisa ia hindari. Malam itu, di sebuah apartemen mewah dengan pemandangan kota yang gemerlap, Raras duduk di depan cermin besar. Ia mengenakan gaun hitam transparan yang memeluk tubuhnya seperti kulit kedua. Rambutnya tergerai panjang, dan matanya berkilat dengan pesona yang memikat setiap lelaki yang melihatnya. Namun, di balik pancaran kecantikannya, ada sesuatu yang gelap. Sesuatu yang terus mengusik batinnya, seperti angin dingin yang menyusup tanpa diundang. Cermin itu kini bukan hanya sekadar refleksi, ia adalah pintu. Dan Raras tahu betul bahwa setiap kali ia menatapnya, ia bukan hanya melihat dirinya sendiri. Sosok-sosok yang menari di balik kaca itu semakin sering muncul. Wanita-wanita yang pernah ia lihat di Gunung Kemukus. Anak-anak yang menangis dan lelaki tua berpeci hitam yang kini sering berdiri di sudut cermin, memandanginya dengan mata yang penuh dendam. Mereka datang untukmu, nak. Suara itu kembali terdengar, serak dan penuh kebencian, keluar dari dalam cermin. Raras tak takut, justru ia merasa anehnya terangsang oleh suara itu. Ada yang memanggilnya, ada yang merindukannya. Namun, tak ada jalan mundur. Kekuatan susuk yang tertanam dalam tubuhnya semakin mengalir deras. Setiap kali ia bercinta, setiap kali tubuhnya berpadu dengan lelaki-lelaki yang datang kepadanya, energi dari dunia gaib menyatu dengan tubuhnya, memberikan kenikmatan luar biasa. Mereka akan melayaninya, membayar harga berapapun, memberi apapun yang ia inginkan. Namun setelah mereka selesai, mereka akan hilang begitu saja, seperti bayangan yang tak meninggalkan jejak. Tapi ada satu hal yang mulai mengusik Raras. Setiap kali ia mencapai puncak kenikmatan, tubuhnya seolah melayang ke dunia lain. Di balik kelamnya dunia manusia, ia melihat arwah-arwah yang terperangkap, wanita-wanita yang pernah seperti dirinya, yang terjerat dalam kutukan Gunung Kemukus. Mereka akan datang mendekat, wajah mereka rusak, tubuh mereka hancur, seolah mereka telah dibayar dengan harga yang lebih mahal dari yang mereka bayangkan. Satu malam, setelah bercinta dengan seorang pengusaha minyak, Raras merasakan sensasi yang berbeda. Bukan kenikmatan yang biasa ia rasakan, melainkan rasa sakit yang menjalari tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang tajam menggores tubuhnya dari dalam. Lalu, darah hitam menetes dari mulutnya, dan ia melihat sesuatu di atas ranjangnya. Sebuah bayangan, wanita yang menyerupai dirinya, tapi wajahnya penuh dengan luka dan kebencian. "Apa yang kamu lakukan pada kami?" Suara itu menggema, datang dari dalam dirinya, seperti bisikan yang tak pernah berhenti.
Raras terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Ia tahu saat itu, susuk yang ditanam di tubuhnya, meski memberi kenikmatan luar biasa, juga menyerap kekuatan hidupnya. Semakin ia menggunakannya, semakin dalam kutukan itu merasuk, dan semakin dekat ia dengan arwah-arwah yang telah ia korbankan. Namun, Raras tak bisa berhenti. Ketagihannya telah terlalu besar. Nafsunya telah menguasai seluruh dirinya. Setiap kali ia berhubungan, ia merasakan dunia lain mulai menyerap jiwanya. Tetapi kenikmatan itu membuatnya tak bisa melepaskan diri. Ketika ia bercinta dengan lelaki kaya raya, ia merasakan hasratnya semakin meluap. Namun di balik itu, ia merasakan sesuatu yang semakin kuat. Suara tangisan dari dunia yang tak terlihat, suara perempuan yang mengutuknya, suara lelaki yang mendesaknya untuk membayar harga atas setiap hasrat yang ia lepaskan. Raras mencoba untuk melepaskan diri, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat kutukan itu mencengkeramnya. Ia mulai merasakan tubuhnya mengendur, seperti ada yang menghisap kekuatan hidupnya setiap kali ia melewati batas kenikmatan. Semakin banyak lelaki yang ia tiduri, semakin banyak arwah yang menghantui pikirannya. Ia mulai merasa seperti tubuhnya bukan miliknya sendiri, seolah ia telah menyerahkan semuanya kepada dunia gaib yang menunggu di balik cermin dan bayangan. Di tengah malam yang sunyi, Raras duduk di depan cermin besar itu, menatap dirinya dengan tatapan kosong. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras, lebih mendalam, seperti datang dari setiap sudut ruangan. Bayar, bayar semua yang telah kamu ambil. Kami takkan membiarkanmu bebas. Raras menundukkan kepala, merasakan tatapan kosong dari sosok-sosok di balik cermin. Ia tahu, kutukan itu telah merasuk dalam jiwanya. Namun, ia tak bisa berhenti. Kenikmatan yang ditawarkannya terlalu menggoda. Semakin ia berlari, semakin dalam ia terjerumus. Raras telah menjadi bagian dari dunia itu. Dunia yang penuh dengan nafsu, kekuasaan, dan kutukan yang tak terlepas. Sudah terlalu lama Raras terperangkap dalam kenyamanan dunia yang dibalut dalam glamor, tapi kini kenyamanan itu berubah menjadi penjara yang mengerikan. Setiap malam, ia terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Setiap langkahnya diiringi bisikan yang semakin keras. Bisikan arwah-arwah yang ia bawa bersama susuk itu. Semakin banyak lelaki yang ia tiduri, semakin dalam kutukan itu menggerogoti jiwanya. Namun, malam itu, di balik tirai kaca apartemen mewahnya, di bawah kilauan lampu kota Jakarta, ia menyadari sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Ibunya, yang dulu sakit parah, kini kembali terbaring lemah di tempat tidur. Dan adik bungsunya, yang mulai tumbuh dewasa, telah berubah. Di bawah sinar rembulan, ia melihat bagaimana adiknya berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Matanya kosong, tubuhnya bergetar seperti arus listrik. Raras tak bisa lagi menutup mata. Keluarganya telah menjadi korban dari jalan yang ia pilih. Perempuan yang dulu ia anggap tak lebih dari kerangka tubuh yang hanya menginginkan kekayaan dan kenikmatan, kini merasa terjebak dalam takdir yang diciptakannya sendiri. Dengan tekad yang hampir patah, Raras mencari jalan keluar. Ia mencoba berkonsultasi dengan seorang ustaz yang terkenal dengan kemampuannya mengusir makhluk halus. Lelaki tua itu, dengan janggut panjang dan mata tajam, menatap Raras dengan pandangan yang tak menyelami, tapi menembus jauh ke dalam dirinya. "Apa yang kau bawa dalam tubuhmu, nak?" tanyanya, suaranya berat, seperti suara dari dunia lain. Raras terdiam, tubuhnya terasa kaku. Ia tak bisa menahan rasa takut yang merayap dalam dirinya. Namun, ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari cengkraman dunia gaib yang menguasainya. Saya mencoba menghapus semuanya. Ibuku sakit lagi. Adik saya mulai kerasukan. Saya tak bisa. Suara Raras terhenti, tenggorokannya tercekat. Ustaz itu menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. "Tumbalmu belum lengkap, nak. Susuk yang tertanam dalam tubuhmu tak bisa dicabut sembarangan. Hanya ada satu cara untuk membebaskan dirimu dari kutukan ini, pertobatan total dan ritual penyucian." Raras menggigil. "Tapi, bagaimana? Apa yang harus saya lakukan?" Ritual itu harus dilakukan di malam Jumat Kliwon, di tempat yang jauh dari keramaian.
Hanya dengan itu kau bisa memutus kontrakmu dengan makhluk gaib yang menguasaimu. Tapi, jangan salah, nak. Ritual itu sangat menyakitkan. Bisa jadi, itu akan mengakhiri hidupmu. Ustaz itu menghela napas dalam. Ritual ini adalah jalan terkahir. Pilihan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Raras menatapnya, kosong. Perasaan bertentangan bergejolak dalam hatinya. Keluarganya membutuhkan pertolongannya, tapi di sisi lain, hidup glamornya yang sekarang, sebagai wanita penggoda pejabat, selebriti dunia malam, dan simpanan lelaki kaya, terlalu menggiurkan untuk dilepaskan begitu saja. Namun, malam itu, setelah kembali ke apartemennya, Raras merasa tubuhnya semakin lemah. Matanya mulai buram, dan di cermin besar yang tergantung di ruang tengah, ia melihat bayangan seorang wanita yang tampak lebih tua dan penuh luka. Sosok itu tersenyum padanya dengan senyum yang menyeramkan, seolah mengingatkan bahwa tak ada jalan keluar tanpa membayar harga. Namun Raras sudah terlanjur jauh di dalamnya. Ketika ia berjalan menuju tempat tidur, suara bisikan itu terdengar lagi. Lebih keras, lebih penuh kemarahan. Itu suara perempuan yang dulu ia lihat di Gunung Kemukus, yang terjerat dalam kutukan yang sama. Bayar semuanya, atau kami akan mengambilmu. Raras terguncang, tetapi hatinya tetap terikat pada impian dunia ini. Dunia yang penuh dengan kemewahan, uang, dan keinginan yang tak ada habisnya. Ia berdiri di depan cermin, memandang dirinya yang kini lebih cantik, lebih menggoda dari sebelumnya. Namun jauh di dalam dirinya, ada kehampaan yang tak bisa ia sembunyikan. Tapi, malam itu, saat ia bersiap untuk tidur, ia mendengar suara tangisan dari kamar ibunya. Dengan hati yang berat, ia berjalan menuju kamar ibunya yang gelap. Saat membuka pintu, ia melihat ibunya terbaring dengan tubuh gemetar. Matanya terpejam, dan bibirnya bergetar, seolah sedang berdoa. Di sisi lain ruangan, adik, bungsunya terkulai lemah, tubuhnya bergelut dengan bayangan hitam yang menggelora. Ia merasakan hawa dingin yang menggigit hingga ke tulang. Raras memandang tubuh adiknya, dan dalam sekejap, bayangan lelaki tua berpeci hitam itu muncul, berdiri di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, lakukan ritual itu. Sekarang, suara itu menggema, keras, memaksa. Raras merasakan hatinya hancur. Ia tahu jalan yang ia pilih telah membawa keluarganya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, untuk kali ini, ia merasa terjebak antara cinta untuk keluarganya dan ketergantungannya pada kenikmatan dunia yang kini telah menguasai hidupnya. Dengan perasaan penuh dilema, Raras akhirnya memutuskan, di malam Jumat Kliwon yang penuh takdir itu, ia akan menghadapi kenyataan yang mengerikan. Ia akan melaksanakan ritual itu, berharap agar bisa menyelamatkan keluarganya, meskipun ia tahu ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Namun, ada satu hal yang Raras lupakan. Dalam dunia gaib, tidak ada yang pernah benar-benar bebas tanpa mengorbankan sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa. Malam itu, Gunung Kemukus kembali menyambut Raras dengan keheningan yang menakutkan. Keheningan yang selalu menyimpan kekuatan mistis yang tak bisa dipahami oleh orang biasa. Raras kini bukan lagi perempuan yang datang dengan harapan akan kekayaan atau kenikmatan. Ia datang untuk membayar harga atas semua yang telah ia ambil. Kembali ke tempat yang dulu menawarkan kekuasaan, ia datang dengan hati yang penuh dengan penyesalan dan ketakutan yang tak bisa lagi dihindari. Bersama Maksimah, wanita tua yang dulu menuntunnya ke jalan yang gelap, Raras berdiri di depan pancuran, air keramat. Suasana malam itu terasa sangat berbeda, seperti ada kekuatan gaib yang terjaga sepanjang waktu, menunggu untuk membalas setiap dosa yang dilakukan. Raras tak lagi mengenakan gaun mewah seperti dulu, hanya kain putih yang menyelimuti tubuhnya, seolah ingin membersihkan dirinya dari segala kotoran yang telah mengotori jiwa dan raganya. Ini adalah pilihanmu, nak. Suara Maksimah terdengar penuh keheningan, namun penuh kekuatan. Sekarang kau akan merasakan betapa beratnya harga yang harus dibayar. Raras mengangguk, bibirnya terkatup rapat. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ritual penyucian ini bukanlah hal yang mudah.
Tetapi ini adalah satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari kutukan yang telah menjeratnya. Di malam Jumat Kliwon, malam yang penuh dengan kekuatan gaib, tubuhnya harus melalui proses yang tak terbayangkan oleh siapapun yang tak pernah melaluinya. Maksimah memulai ritual dengan mantra-mantra yang tak bisa dimengerti, suaranya bercampur dengan bisikan angin yang berhembus, membentuk kekuatan yang semakin besar. Raras berbaring di tanah, tubuhnya ditutupi dengan daun-daun kering yang membakar. Aroma harum bunga melati bercampur dengan bau kemenyan yang menyengat. Lalu, sebuah benda tajam, sebuah pisau emas yang berkilau, diletakkan di atas pusar Raras. Dalam sekejap, pisau itu menembus kulitnya, menggoreskan luka yang dalam dan memunculkan darah hitam yang mengalir deras dari tubuhnya. Raras merasa seperti jiwanya terpisah dari tubuhnya. Tubuhnya terbungkus dalam rasa sakit yang tak terbayangkan. Seiring dengan darah yang terus mengalir, arwah-arwah yang selama ini mengikutinya muncul di sekelilingnya. Wajah-wajah perempuan yang telah menjadi tumbal susuk, wajah lelaki yang terperangkap dalam kutukan nafsu, semuanya menatapnya dengan mata kosong yang penuh amarah. Mereka menuntut balas, tak ada maaf, tak ada ampun. Raras merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa sakit fisik. Ini adalah rasa sakit dari jiwanya, dari kesalahan yang telah dibuat, dari pengorbanan yang telah ia lakukan. Tubuhnya bergetar hebat, darah mengalir dari pusarnya, dan arwah-arwah itu mendekat, merasuki tubuhnya dengan kekuatan gaib yang semakin menguat. Seketika, Raras merasa jiwanya terlepas dari tubuhnya, mengambang di antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia melihat dirinya sendiri terbaring lemah di tanah, darah menggenang di sekelilingnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa kosong. Tak ada lagi kilau di matanya, tak ada lagi hasrat atau nafsu yang menggoda. Dada, ia hanya merasa hampa, seperti sebuah tubuh tanpa jiwa, tanpa tujuan. Dalam keheningan yang memeluk malam itu, Raras menyadari bahwa meskipun ia berhasil melepaskan diri dari kutukan, ia juga kehilangan sebagian besar dirinya. Ia kembali ke dunia yang sederhana, yang sepi, yang jauh dari gemerlap. Tak ada lagi tawaran duniawi, tak ada lagi kemewahan yang menyelimutinya. Hanya ada hidup yang penuh dengan kesederhanaan dan penyesalan. Raras kembali ke desa tempat ia dilahirkan. Ibunya yang dulu terbaring sakit, kini sudah pulih sedikit demi sedikit. Ia merawat ibunya dengan penuh perhatian, hidup jauh dari hingar-bingar dunia yang pernah ia nikmati. Namun, meskipun hidupnya kini lebih tenang, ada kesepian yang mendalam yang masih menghinggapinya. Ia tak lagi melihat dunia dengan cara yang sama, tak lagi menginginkan kekayaan atau pengaruh. Ia hanya ingin hidup dengan kedamaian yang ia cari selama ini. Di desa, Raras membuka usaha pijat tradisional, menerima pelanggan dengan hati yang tulus. Namun, meskipun banyak yang datang kepadanya dengan berbagai permintaan, ia selalu menolak ketika ada yang meminta untuk menanamkan susuk. Ia tahu, betul tahu, bahwa segala sesuatu yang datang dari nafsu dan pesugihan pasti harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Raras telah belajar bahwa setiap kenikmatan yang diperoleh dari jalan gelap akan meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus, akan ada darah yang mengalir, dan akan ada jiwa yang hilang. Susuk dan pesugihan tak akan pernah memberikan kebahagiaan sejati. Mereka hanya akan mengikat jiwa. Dan pada akhirnya, jiwa itu harus dibayar dengan cara yang tak terbayangkan. Raras akhirnya menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, meski hatinya masih terkadang dihantui oleh kenangan-kenangan kelam yang tak bisa dilupakan. Tapi, satu hal yang ia pahami sekarang, kutukan itu sudah terlepas, dan ia akhirnya bebas. Kebebasan yang datang dengan harga yang sangat tinggi, yang kini membawanya pada jalan yang lebih tenang dan damai, meskipun kesendirian tetap mengintai di setiap sudut hatinya. Dan dalam keheningan malam, Raras merenung, berdoa untuk masa depan yang lebih baik, sebuah doa yang terlambat, namun masih penuh dengan harapan.